Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila Mulyadi dengan nomor standbook 2021211094. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian secara umum profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah satu kegiatan ataupun pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan ataupun diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya yang sekarang maupun masa yang akan datang. Mata kuliah profesi kependidikan ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang profesi seorang guru yang memahami kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru tidak dapat menyimpang dengan kode etik yang telah berlaku. Salah satu mata kuliah profesi kependidikan yaitu ada micro teaching. Selanjutnya ada ruang lingkup profesi kependidikan. Yang pertama ada ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya. Hal ini terbagi lagi menjadi beberapa hal, yaitu layanan administrasi pendidikan. Layanan administrasi pendidikan digunakan untuk guru untuk mendesain kurikulum agar materi yang diberikan kepada siswa terstruktur dan tidak berantakan. Biasanya juga disebut dalam administrasi pendidikan. Contohnya, penggunaan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, silabus, absen, evaluasi ataupun cara-cara memberikan penilaian yang terkait dengan pengelolaan instruksional. Layanan administrasi lebih banyak dilaksanakan di luar kelas daripada di dalam kelas. Yang kedua yaitu ada layanan instruksional. Layanan instruksional ini berkaitan dengan PBM, yaitu proses belajar mengajar. Dalam PBM akan disampaikan adalah kurikulum ilmu pengetahuan. Jadi, sebelum melaksanakan PBM, guru harus berpedoman kepada kurikulum. Kewajiban guru adalah mengembangkan kurikulum yang ada. Jika tidak, siswa akan miskin ilmu. Dalam mengembangkan kurikulum, guru tidak boleh salah karena proses itu tidak dapat diulangi lagi. Hal ini disebut dengan knowledge ataupun pendidikan hanya dilaksanakan dalam satu kali. Nah, untuk menjadi guru profesional harus mengikuti program prajabatan terlebih dahulu, yaitu pendidikan yang harus dilaksanakan sebelum memegang jabatan tertentu. Pendidikan prajabatan untuk guru dilaksanakan di LPTK ataupun Lembaga Tenaga Kependidikan. Di sana akan diberikan modal pendidikan layanan instruksional. Yang ketiga yaitu ada layanan bantuan. Layanan bantuan ini diberikan oleh seorang guru terkait dengan proses PBM dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Dalam proses PBM ini, contohnya saat siswa tidak mengerti dengan apa yang diterangkan oleh guru, maka guru wajib untuk mengulanginya lagi sampai siswa mengerti terkait dengan bantuan terhadap masalah pribadi dan masalah-masalah dalam belajar. Maka bantuan berkaitan dengan bimbingan dan konseling ataupun BK. Bimbingan dan konseling pada dasarnya harus dijalani selama 4 tahun. Sebagai guru yang bukan guru BK harus memahami konsep dasarnya. Misalnya, mempelajari psikologi anak. Layanan admin dan bantuan jarang dilakukan oleh seorang guru yang langsung berhadapan dengan siswanya. Dari 3 layanan yang diberikan kepada siswanya, sasaran akhirnya adalah perkembangan siswa secara optimal. Optimal di sini maksudnya adalah dalam PBM dan kurikulum. Penanganan terhadap murid di kelas terlebih dahulu dihandle oleh guru kelas. Ketiganya berupaya untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal. Penguasaan materi menjadi landasan pokok seorang guru untuk memiliki kemampuan mengajar. Penguasaan materi seorang guru dilakukan dengan cara membaca buku-buku pelajaran. Kemampuan penguasaan materi mempunyai kaitan dengan erat dengan kemampuan mengajar guru. Semakin dalam penguasaan seorang guru dalam memahami materi ataupun bahan ajarnya, maka
maka dalam mengajar akan lebih berhasil jika ditopang oleh kemampuannya dalam menggunakan metode mengajar. Penguasaan bahan ajar dapat diawali dengan mengetahui isi materi dan cara melakukan pendekatan terhadap materi ajar. Guru yang menguasai bahan ajaran lebih yakin di dalam mengajarkan materi, senantiasa kreatif, inovatif dalam metode penyampaiannya. Peranan profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa pengembangan siswa secara optimal. Untuk maksud tersebut, maka peranan profesional itu mencakup 3 bidang layanan, yaitu layanan instruksional, layanan administrasi, dan layanan bantuan akademi sosial pribadi. Layanan instruksional ini merupakan tugas utama guru, sedangkan layanan administrasi dan layanan bantuan merupakan layanan pendukung. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemampuan profesional. Nah, kemampuan profesional ini mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu penguasaan materi, pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar, keilmuan dari bahan yang diajarkannya. Yang kedua yaitu ada penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Selanjutnya yaitu ada penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini mencakup beberapa poin juga. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang ketiga yaitu ada kemampuan personal ataupun kemampuan pribadi. Kemampuan personal ini mencakup beberapa poin juga. Yang pertama yaitu penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu ada pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru. Seorang menampilkan unjuk kerja yang profesional apabila dia mampu menampilkan keandalannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, keandalan kerja itu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama yaitu dapat mengetahui. Mengetahui di sini yaitu memahami dan menerapkan apa yang harus dikerjakan sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu ada memahami. Memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, memahami serta menghormati batas-batas kemampuan dan kewenangan profesinya dan menghormati profesi lain. Yang keempat yaitu mewujudkan pemahaman dan penghayatannya dalam perbuatan mendidik, mengajar, dan melatih. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemampuan profesional. Nah, kemampuan profesional ini mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu penguasaan materi, pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar, keilmuan dari bahan yang diajarkannya. Yang kedua yaitu ada penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Selanjutnya yaitu ada penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada kemampuan sosial mencakup Yang kedua yaitu ada kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini mencakup beberapa poin juga. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang ketiga yaitu ada kemampuan personal ataupun kemampuan pribadi. Kemampuan personal ini mencakup beberapa poin juga.
Yang pertama yaitu penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu ada pemahaman penghayatan dan penilaian Yang kedua yaitu ada pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru. Seorang menampilkan unjuk kerja yang profesional apabila dia mampu menampilkan keandalannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, keandalan kerja itu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama yaitu dapat mengetahui. Mengetahui di sini yaitu memahami dan menerapkan apa yang harus dikerjakan sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu ada memahami. Memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, memahami serta menghormati batas-batas kemampuan dan kewenangan profesinya dan menghormati profesi lain. Yang keempat yaitu mewujudkan pemahaman dan penghayatannya dalam perbuatan mendidik, mengajar, dan melatih. Dari semua materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dari keanekaragaman profesi yang ada, namun yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah profesi kependidikan. Karena profesi ini merupakan profesi yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara kita. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yang berarti profes. Profes ini memiliki makna yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan suatu tugas khusus secara tetap ataupun secara permanen. Definisi profesi yang dikemukakan oleh Dr. Sikun pribadi adalah profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan ataupun suatu janji yang terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan ataupun pekerjaan dalam arti biasa. Karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu, dari sumber yang diambil ada dua yang menjadi ruang lingkup profesi kependidikan ataupun keguruan, yaitu ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya dan ruang lingkup kerja guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.